Selamat datang kembali di Drive Deep. Hari ini kita akan membahas salah satu perbandingan paling menarik di dunia jet tempur modern, Rafale versus Sukhoi Su-35. Dua pesawat ini mewakili puncak teknologi penerbangan dari dua aliran pemikiran berbeda. Keanggunan rekayasa Prancis di satu sisi, dan kekuatan mentah khas Rusia di sisi lain. Namun, apa sebenarnya yang membedakan keduanya? Teman-teman mereka bersaing dari segi desain eksterior, kokpit, performa di udara, hingga harga yang harus dibayar oleh negara-negara untuk memilikinya. Mari kita bahas secara mendalam. Dari segi eksterior, Dassault Rafale adalah jet tempur multi-role bermesin ganda dengan desain Canard Delta Wing. Sekilas, bentuknya menekankan kelincahan, efisiensi aerodinamis, dan proporsi yang ringkas. Sayap Delta yang dikombinasikan dengan Canard di bagian depan memberikan Rafale kemampuan manuver yang luar biasa, terutama saat terbang rendah atau dalam pertempuran udara jarak dekat. Ukurannya memang lebih kecil dibanding Su-35, namun justru hal itu membuatnya sulit dideteksi dan lebih gesit. Rafale juga dirancang dengan penekanan pada pengurangan jejak radar. Bentuk tubuhnya dan material penyerap gelombang radar membuatnya memiliki karakteristik semi-stealth. Sebuah keuntungan besar dalam operasi modern. Sukhoi Su-35 tampil sangat berbeda. Dengan bentang sayap sekitar 15 meter, Su-35 jauh lebih besar dibanding Rafale yang hanya sekitar 10,9 meter. Desainnya merupakan pengembangan dari Su-27, namun menggunakan material komposit yang lebih kuat dan teknologi aerodinamika terkini. Salah satu ciri khas Su-35 adalah mesin dengan thrust vectoring nozzles yang memungkinkannya melakukan manuver ekstrem seperti Cobra Maneuver atau bahkan gerakan yang membuat pesawat terlihat seperti menantang hukum gravitasi. Inilah yang membuat Su-35 disebut sebagai salah satu jet paling lincah di dunia dalam pertempuran jarak dekat. Namun ukuran besar ini juga menjadi kelemahan karena membuatnya lebih mudah terdeteksi radar dibanding Rafale. Secara filosofi desain, Rafale berorientasi pada keseimbangan dan fleksibilitas, sementara Su-35 menekankan kekuatan, dominasi, dan keunggulan udara. Beranjak ke interior, kokpit Rafale dirancang dengan fokus pada ergonomi dan kenyamanan pilot. Di dalamnya terdapat head-up display holografik dengan sudut pandang lebar, 3 layar multifungsi berwarna yang dapat disentuh, serta sistem HOTAS atau Hands-on Throttle and Stick, yang membuat pilot dapat mengendalikan hampir semua fungsi penting tanpa melepaskan tangan dari tuas kemudi dan throttle. Pendekatan Prancis dalam desain kokpit adalah mengurangi beban kerja pilot, memberikan antarmuka yang intuitif, dan menampilkan informasi misi secara jelas agar pilot bisa lebih fokus pada pertempuran. Kokpit Su-35 juga telah berevolusi jauh dari desain era Soviet. Generasi terbaru menampilkan 2 layar LCD besar, panel kontrol digital, serta sistem kendali fly-by-wire canggih. Domotmeng serta filosofi Rusia sedikit berbeda. Su-35 dirancang untuk memberikan fleksibilitas penuh kepada pilot dengan banyak opsi manual, seolah memberi ruang untuk keterampilan pilot dalam memaksimalkan potensi jet ini. Sistemnya tidak serapi Rafale, namun menawarkan kesan kokpit yang penuh dengan kekuatan dan kemampuan tempur murni. Su-35 juga dilengkapi kursi lontar K36D, yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia dalam menyelamatkan nyawa pilot dalam kondisi darurat. Jika berbicara tentang performa, perbandingan semakin menarik. Rafale ditenagai oleh 2 mesin Snecma M88 yang menghasilkan kecepatan maksimum Mach 1.8 dengan jangkauan tempur sekitar 3.700 km. Keunggulan utama Rafale adalah fleksibilitasnya sebagai pesawat multi-role sejati. Dapat berfungsi sebagai pesawat tempur udara ke udara, serangan darat, misi pengintaian, bahkan nuklir. Avionik canggihnya termasuk radar AESA RBE-2AA, sistem peperangan elektronik Spectra, dan kemampuan data link yang memungkinkannya terhubung dengan unit lain dalam operasi bersama. Semua ini menjadikan Rafale lebih dari sekadar pesawat tempur, melainkan sebuah sistem tempur udara yang terintegrasi. Di sisi lain, Su-35 menggunakan 2 mesin Saturn AL-41F1S yang jauh lebih besar dan bertenaga, memungkinkan jet ini melesat hingga kecepatan Mach 225 dengan jangkauan tempur sekitar 3.900 km. Mesin ini juga dilengkapi dengan thrust vectoring, membuat Su-35 mampu bermanuver di udara dengan cara yang tidak mungkin dilakukan jet barat manapun.
Dalam pertempuran jarak dekat, keunggulan manuver Su-35 bisa menjadi penentu. Radar Irbis E miliknya diklaim mampu mendeteksi target hingga jarak 400 km, bahkan dapat melacak hingga 30 target sekaligus. Dari sisi kekuatan mentah, Su-35 jelas unggul, namun tidak sehalus Rafale dalam hal stealth dan integrasi elektronik. Soal persenjataan, Rafale dapat membawa hingga 14 titik gantungan senjata termasuk rudal udara ke udara Maika, Meteor, rudal jelajah Scalp, hingga bom berpemandu pintar. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya membawa senjata nuklir ASMPA, menjadikan Rafale bagian penting dalam strategi pertahanan Prancis. Su-35 memiliki 12 titik gantungan senjata, tetapi dapat membawa beban total lebih besar dibanding Rafale hingga sekitar 8 ton persenjataan. Rudal andalannya termasuk R-77, R-73, dan rudal jarak jauh R-37, ditambah berbagai macam bom pintar dan rudal anti kapal. Dari sisi daya angkut dan variasi persenjataan, Su-35 lebih unggul, meskipun beberapa rudal Rusia belum memiliki integrasi seketat senjata barat dalam hal presisi. Lalu bagaimana dengan harga? Rafale dikenal mahal. Harga per unitnya berkisar antara 90 hingga 120 juta dolar AS, tergantung pada konfigurasi dan paket persenjataan yang dipilih. Namun, pembeli juga mendapatkan pesawat dengan tingkat teknologi tinggi, sistem avionik canggih, serta dukungan penuh dari industri pertahanan Prancis yang terkenal dengan kualitasnya. Su-35 relatif lebih murah, dengan harga sekitar 70 hingga 85 juta dolar AS per unit. Dengan harga ini, negara pembeli mendapatkan jet tempur dengan kekuatan luar biasa, jangkauan luas, dan daya angkut senjata besar. Namun, biaya operasional Su-35 biasanya lebih tinggi, karena konsumsi bahan bakar yang besar dan kebutuhan perawatan yang intensif. Jadi, jika ditanya siapa pemenangnya, jawabannya bergantung pada konteks. Rafale unggul dalam hal stealth, avionik, integrasi sistem, dan fleksibilitas misi. Ia adalah jet tempur yang serba bisa dan sangat cocok untuk negara-negara yang menginginkan teknologi barat dengan standar NATO. Sementara itu, Su-35 adalah monster udara yang mengandalkan kecepatan, daya jelajah, daya angkut senjata besar, dan kemampuan manuver luar biasa. Bagi negara yang mencari dominasi udara murni dengan biaya akuisisi lebih rendah, Su-35 bisa jadi pilihan. Pada akhirnya, Rafale dan Su-35 adalah simbol dua filosofi berbeda. Rafale melambangkan kecerdikan desain dan efisiensi teknologi, sedangkan Su-35 menunjukkan kekuatan mentah dan keunggulan aerodinamika Rusia. Keduanya tidak bisa dikatakan siapa yang mutlak lebih baik, karena kemenangan sejati hanya bisa ditentukan oleh strategi, pilot, dan kondisi medan pertempuran nyata. Itulah perbandingan mendalam antara Rafale dan Sukhoi Su-35, dua jet tempur yang menginspirasi kekaguman sekaligus persaingan di langit modern.